Hidup santuy dan hidup ambis gitu ya. Itu kan dua hal yang sangat berbeda gitu ya, teman-teman. Dari bahasanya sih santuy itu kan kita diplesetin ya dari hidup santai ke santuy. Kalau ambis itu kan dari ambisius dipersingkat jadi hidup ambis. Kalau definisinya sendiri nih, kalau terkait hidup santai itu kan lebih menekankan hidup yang sederhana, let it flow aja, hidup yang santai, mungkin tidak terlalu memikirkan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Jadi hanya memikirkan kehidupan pada saat itu, kebanyakan sih seperti itu. Dan kalau untuk definisi hidup ambisius sendiri itu adalah lebih ke hidup-hidup yang mungkin banyak atau senang menerima tantangan atau merupakan pribadi yang positif juga, jadi suka melibatkan apa ya, pikiran, perasaan pada suatu tantangan ataupun kerjaan-kerjaan yang baru seperti itu. Mungkin kalau misalnya dari aku ya, pada dasarnya kan kalau misalnya kita ngomongin dari asal katanya santuy atau santai, itu kan nggak ada muatan positif atau negatifnya gitu. Santai ya udah dia terbebas dari tekanan. Ambis juga ya itu adalah keinginan keras untuk mencapai sesuatu. Bahkan itu kan kita bisa kaitkan dengan hal-hal positif. Bagus dong kita punya ambisi, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, dan bagus dong kita bisa bersantai karena kita bisa terbebas dari tekanan-tekanan yang ada. Nah, cuman memang ada saat-saat dimana santuy atau ambis ini bisa menjadi satu masalah ketika kita terlalu berlebihan. Anggaplah kita terlalu santuy nih, terlalu santai, kita melepaskan tekanan, semua tekanan yang ada. Bisa jadi kayak misalnya kamu dapat tugas, gak bisa nih, gimana nih caranya supaya kita terbebas dari tekanan tersebut gitu. Nah, saking santunya gimana ya, udah deh pokoknya nggak mau ngerjain, akhirnya kita ngelepasin atau ninggalin kerjaan tersebut. Kerjaan tersebut nggak selesai, problem dong gitu. Di dunia kerja bisa diomelin sama atasan. Betul banget. Bahkan bisa kena surat cinta. Gitu. Hal yang sama untuk ambis juga kayak gitu gitu. Dia punya tujuan, dia berusaha keras mencapai tujuan tersebut, tapi sometimes dia lupa nih akan hal-hal yang ada di antaranya atau prosesnya. Dia lupa akan hal tersebut, dia punya tujuan, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bisa jadi dia di situ mengesampingkan rekan-rekan kerjanya nih kalau dalam dunia kerja. Terus istilahnya ada yang bisa jadi dia berbuat curang dan sebagainya. Dan itu kan bisa menjadi masalah sendiri. Kayak gitu sih. Itu sih problem yang biasanya dihadapi ketika kita berlebihan. Oke, kalau menurut aku sendiri sebenarnya standar santuy dan standar ambis itu sebenarnya nggak ada ya teman-teman. Jadi ya memang keduanya harus balance. Jadi ketika sudah merasa diri ini santai, ke bawah santai, sudah nyaman untuk di zona nyaman dan tidak mengasah skill lagi, tidak mengasah kemampuan berpikir lagi, itu akibatnya teman-teman untuk melakukan sesuatu juga sudah mulai tumpul ya ibaratnya gitu. Jadi ketika sudah nggak diasah lagi kan sudah tumpul pemikirannya, kemudian juga mungkin public speakingnya juga di depan terkendala terhadap komunikasinya. Kalau terlalu santuy sih sebenarnya ibaratnya perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Dan balik lagi kalau untuk ambis itu sendiri juga nggak ada standarnya Mbak Sarah. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa, mungkin kalau kita lihat ya di selebriti-selebriti saat ini, kalau misalkan kita lihat contohnya aja Raffi Ahmad gitu ya, standar hidup santunya dia tuh kayak gimana sih? Padahal dia kalau kita lihat
ambis banget untuk kerja, untuk cari uang. Bahkan mungkin kita lihat dari YouTube atau dari sosial media manapun jarang punya waktu dengan anak, jarang punya waktu dengan keluarga, istri, orang tua pun bahkan. Tapi mungkin menurut dia itu hidup santuinya dia gitu. Jadi sebenarnya standarnya pun nggak ada. Standarnya juga setiap orang beda-beda. Oke. Menurut kita dia ambis, tapi ternyata menurut dia 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 santuy. santuy Oke. gitu. Dan mungkin menurut bagi sebagian orang juga itu gak bisa disalahkan ya Mbak ya. Mungkin ada beberapa orang yang juga bilang hidup santuy itu terkesan terlihat orangnya malas, gak mau ada usaha. Nggak gitu teman-teman sebenarnya. Oke. Kalau misalkan kita punya rekan kerja nih yang ambisius dan memiliki atau kita ngerasa nih kayaknya berdampak buruk sama kita gitu. Sebenarnya balikin lagi bahwa kita tahu nih batas kita di mana gitu. Jadi jangan sampai kita terbawa dengan ambisinya dia. Betul. Kita jadi ngikutin terus malah bikin kita stres. Apalagi kan ketika orang ambisius mereka kan punya kecepatan kerjanya biasanya lebih cepat gitu dan sebagainya, dan kita nggak bisa ngikutin itu, kita bisa stres sendiri. Jadi yang penting kita sama-sama tahu nih targetnya apa nih. Ya udah aku ngerjain sesuai dengan caraku. Itu yang pertama, kamu harus tahu berarti batasan kamu di mana. Yang kedua, perlulah kamu berdiskusi atau ya berdiskusilah dengan rekan kerja kamu tersebut gitu. Kalau misalkan mereka atau teman kamu itu memang orang yang ambisius, bilanglah dalam artian sebenarnya tujuan kita atau target kita apa sih? Yang mau kita capai dari proyek ini apa sih? Yang dicapai bareng-bareng ya. Ini kerja kan nggak sendiri, kerja ini kita satu tim. Kamu kerjanya bisa cepet kayak gitu. Aku gaya kerjanya kayak gini. Berarti kita tahu nih kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam satu pekerjaan tentunya kita bisa nih ngebagi nih. Oke, kalau kamu bisa cepet dan sebagainya, kamu ambil ya kerjaan yang A, bagian A. Aku ambil yang kerjaan B. Jadi bisa sama-sama maksimal. Gitu. Itu diskusi itu penting gitu kan. Kalau misalnya kamu kerja bareng tadi ya orang-orang yang ambisius. Paling itu sih mungkin. Dan mungkin jangan lupa untuk fokus sama kerja kita sendiri ya. Kan kita nggak bisa yang menyesuaikan kecepatan orang lain gitu. Orang lain punya kecepatannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika memang kita merasa sudah kalau untuk cara kerjaku kayak gini gitu, ya nggak apa-apa selagi kamu memang achieve ataupun pekerjaannya beres semua gitu ya. Gitu sih. Gitu sih. Yang penting tadi sama-sama kita diskusi lah gitu. Oke, kita sama-sama tahu target kita sama kok, tujuan kita sama. Caranya aja yang kita harus bisa ya menempatkan diri. Kamu caranya gitu, aku gini, kita berbaginya seperti ini nih. Betul. Karena itu yang nantinya akan hubungannya teamwork ya, kerja sama, gimana caranya kita bisa kerja bareng-bareng untuk mencapai apa yang kita targetkan bersama gitu kan. Bisa menerima hasil apa adanya gitu ya. Pastinya orang-orang yang memiliki ambisius yang tinggi ini pasti ekspektasinya besar dan rencana-rencananya pun juga besar gitu. Kalau menurut aku sendiri menerima kegagalan itu perlu gitu ya. Walaupun sudah banyak proses yang kita lewatin, tapi belajar menerima kegagalan itu perlu. Untuk apa tujuannya? Untuk evaluasi diri gitu. Menurut aku gitu ya. Kalau dari menurut Bu Titi sendiri gimana? Ya tadi ya gitu. Kalau misalnya itu kasusnya terjadi pada diri sendiri ya tadi kita harus menyadari bahwa kegagalan itu adalah satu yang wajar gitu kan. Balik lagi, gagal itu adalah proses. Betul. Ketika kamu gagal, kamu bisa mencoba untuk menyelesaikan apa yang seharusnya kamu lakukan lah. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Tapi kalau itu terjadi pada orang lain, ya memang pada akhirnya komunikasi itu menjadi satu hal yang penting gitu. Komunikasi adalah kunci. Adalah kunci gitu. Untuk menyadari Tadi ya, yang red tadi ya, flag itu. yang Betul. red flag ketika memang merasa dirinya sudah
penuh tekanan atau sudah merasa tidak bisa menghandle suatu banyak tuntutan atau tantangan gitu ya, itu mungkin merasa dirilis lagi. Jadi kedepannya ya harapannya sih bisa work life balance ya Mbak ya, antara kerjaan, keluarga dan lain sebagainya. Tapi ketika diri sudah merasa pusing, lelah, mata lelah, mungkin sudah terlalu lama juga di depan laptop dan lain sebagainya, mungkin perlu diselipkan kehidupan santuy, atau sesimpel dengerin lagu atau sesimpel ngobrol sama rekan kerja, hal-hal di luar pekerjaan lah ibaratnya gitu. Betul. Biar nggak pusing juga mata, pikiran, hati dan lain sebagainya. Siap. Biar work life balance ya Mbak ya. Betul. Jadi yang pasti tadi ya, ingat red flag yang ada, baik itu ketika kamu menjadi orang yang ambis. Tadi lihat aja terkait dengan fokus kamu gimana, relasi kamu dengan lingkungan gimana, kondisi kesehatan kamu baik itu psikologis maupun fisiologis. Jadi kalau misalnya udah gampang sakit-sakitan, cek lagi nih kamu terlalu ekstrim nggak sih terkait dengan ambisi kamu, ataupun tadi ya mulai stres, kamu terlalu ekstrim nggak sih terkait dengan ya tadi ambisi kamu gitu. Nah itu yang perlu dicek. Kalau yang tadi terlalu santuy ya tadi cek. Berkembang gak sih? Kamu berada di zona nyaman gak sih? Paling yang kayak gitu. Apa kok gini-gini aja hidup gitu ya dari Pasti sana lama-lama ya. kan sudah mulai ngerasa Berasa juga ya. kok aku gini-gini aja ya, kok aku nggak punya skill apa-apa ya Betul. gitu. Pasti ketika sudah ketemu sadarnya akan diasah gitu. Betul. Berarti tergantung kesadaran masing-masing ya. Oke.